harusnya November ini semua sudah selesai, ya. Jadi selama Oktober saya kebetulan diminta untuk melatih operator PLTS rooftop, ya, di wilayah Indonesia Timur. Itu ada beberapa titik, ya, dan rata-rata sudah terpasang semua. Jadi di Papua Barat ini yang saya tidak tahu update-nya seperti apa. Kalau di Jayapura sudah terpasang, kalau di daerah Makassar juga sudah terpasang. Nah, itu apa ya, tahap pertama. Ke depan tahap kedua dan seterusnya itu informasinya akan banyak dibangun lagi. Jadi ini tahap pertama sekitar 87 titik, ya. Dan paling kecilnya itu 15 kWp. Jadi paling banyak 15 kWp, tapi ada juga yang sampai di 20, ada yang 25 dan ada juga yang 50 kW. Jadi tergantung luas atap gedung-gedung yang dipilih, yang diusulkan, ya, dari sebanyak 87 titik itu. Kita di Manokwari ada 3 tempat, ya, informasinya, tapi saya belum cek terakhir apakah sudah terpasang atau belum, karena operator yang harusnya dilatih kemarin tidak datang dari Manokwari. Jadi yang hadir hanya yang dari Jayapura. Nah, itu kira-kira 5 PLTS atap seperti ini, ya. Jadi panel surya dipasang di atap gedung, ya. Dipilih sisi atau bagian atap yang yang paling potensi, begitu, ya. Jadi tidak semua atap kita pasangi, begitu. Tidak. Bagian atap atau sisi atap yang potensinya paling besar. Nah, potensinya paling besar itu yang bagaimana? Nah, kita sudah belajar di teori tentang PLTS bahwa panel surya itu kalau dipasang, itu dipasang menghadap kemana? Menghadap ke arah apa? Ke arah apa? Arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Ke arah mana kita pasang? Masih ingat? Ke utara. Jadi panel surya menghadap ke utara, ya. Jadi kita harus cari sisi atap, ya, sisi atap yang arah itu menghadap ke arah utara. Jadi tidak semua atap itu potensial untuk dipasang, begitu, ya. Tidak semua. Menghadap utara karena kita kan Manokwari itu atau bahkan di di Jawa Tengah kan semua daerahnya di bawah garis Katulistiwa. Kalau lokasinya berada di atas Katulistiwa, contohnya misalnya kota Manado, ya, atau Gorontalo, itu di atas Katulistiwa, berarti kalau daerah situ panel suryanya harusnya menghadap ke selatan, begitu. Jadi sebaliknya, ya. Jadi panel itu menghadap ke arah selatan. Nah, di sini kita di Manokwari atau di belahan bumi bagian selatan ke bawah, maka panel surya itu harus menghadap ke arah utara. Jadi, nah itu dulu yang di cross check. Ini kalau gedung teknik yang mana nih atapnya yang potensial? Atap yang di sisi sini atau yang sini? Nah, harus tahu arah mata angin dulu. Utara, selatan, timur, barat mana? Baru cek, oh berarti arah ini, sisi panel, sisi atap ini yang paling potensial, begitu, ya. Nah, kalau gedung ini, ya atap yang di sini yang menghadap ke jalan besar di atas, gitu, yang mengarah ke gedung Pasca Sarjana, itu yang paling potensial dibanding yang di sini, gitu, ya. Itu satu hal. Terus yang kedua juga harus diperhatikan, tidak semua atap tadi kan. Nah, atap kalau ada pohon di sekitarnya, itu juga nanti mengganggu. Karena bayangan pohon itu bisa menghalangi sinar matahari untuk sampai ke panel surya. Jadi daerah atap yang tidak ada halangan bayangan atau halangan dari sinar matahari. Itu yang potensial. Nah, berapa luasannya?
berapa luasan atapnya, itulah yang bisa menentukan berapa banyak panel surya yang bisa dipasang. Jadi kalau luasan atapnya hanya memungkinkan misalnya 5.000 watt, ya jangan paksa mau pasang 10.000 begitu kan, mau simpan, mau letakkan di mana begitu, tempatnya tidak ada, tidak muat. Jadi kalau kalian belajar dari studi-studi PLTS atap itu kan selalu didahului dengan menghitung luas atapnya. Nah, luas atap menentukan berapa banyak panel surya yang bisa dipasang di atas begitu. Terus ada hal-hal lain juga yang perlu dipertimbangkan, misalnya apa? Kekuatan rangka atap, ya, kekuatan rangka atap. Ya jangan sampai paksa pasang, rangka atapnya tidak sanggup, atau misalnya sudah tua, tidak sanggup, lama-lama bisa jebol, kan gitu. Kalau satu panel surya itu yang proyek yang sedang dikerjakan ini yang saya cerita tadi dari Kementerian SDM itu rata-rata misalnya 15 atau 25 kWp. Nah, satu panelnya itu rata-rata beratnya sampai 26 kilogram. Satu panel. Nah, kalau misalnya ada 100 panel saja, berarti sudah berapa kilogram itu? Berarti sudah 2,6 ton. Iya toh? 2.000 toh? 2.000 kilogram. Berarti 2 ton lebih. Nah, sanggup tidak rangka atap itu menahan tambahan beban panel surya sebesar 2 sekian ton? Itu harus dipikir. Jadi ini enggak langsung ya, wah ini luas atapnya besar ini, pasang, ayo buat studi. Tahu-tahu rangka atapnya dari kayu terus sudah tua, ya hati-hati begitu ya. Nah, kemudian dari panel surya yang dipasang di atas atap itu kemudian dirangkai, kemudian outputnya itu melewati DC switch, ya. DC switch. Nah, ini DC switch ini penting juga. Ya, syukur yang dipasang ya, yang sudah dipasang atau mungkin masih ada yang sedang dipasang beberapa terakhir. Yang saya perhatikan itu semua dipasang di dalam ruangan, ya, atau di bawah. Nah, beberapa tahun belakangan itu banyak kejadian di Australia khususnya ya. DC switch ini dipasang di atas berdampingan dengan panel surya. Nah, sehingga pada saat hujan, pada saat terik, itu semua alat ini terpapar sama kondisi langsung. Nah, banyak kejadian kebakaran di Australia khususnya dilaporkan itu karena masalah di DC switch. Jadi DC switch ini waktu hujan itu air merembes masuk dan tiba-tiba panas, panel surya menghasilkan listrik, di dalam basah atau ada air, terjadi korsleting. Nah, korsleting menghasilkan apa? Api, ya. Jadi banyak kejadian ya di Australia seperti itu. Nah, saya perhatikan yang dipasang sejauh ini tidak ada yang dipasang di atas atap. Jadi semua dipasang berada di samping DC combiner ya, seperti itu. Kemudian setelah DC combiner ya diteruskan ke inverter. Nah, ini sekaligus komponen-komponennya ya diamati ya. Nah, jadi ada DC combiner kemudian diteruskan ke inverter. Nah, di sini jadi catatan juga ya, inverternya ini banyak jenisnya seperti yang saya bahas yang lalu ya. Inverter itu sangat banyak jenisnya. Ada jenisnya micro inverter, ada jenisnya string inverter,
ada jenisnya multi string inverter, ada jenisnya central inverter. Jadi banyak sekali jenis inverter. Jangan sampai kalian melihat oh semua inverter bisa digunakan. Ya, lihat dulu begitu. Ini kan terkait dengan lanjutan materi kita tentang penentuan ya komponen mana yang akan dipilih begitu. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Spesifikasinya seperti apa, ya. Nah, output dari inverter itu kemudian dilanjutkan atau diteruskan ke panel AC. Ada panel AC, baru selanjutnya panel AC diteruskan ke panel distribusi, ya. Nah, panel distribusi ini adalah panel yang merupakan panel instalasi di dalam gedungnya. Ini kita bicara PLTS atap, ya. Nah, ini panel distribusi untuk instalasi di dalam gedung. Begitu. Jadi dia disalurkan ke dalam sini. Dibagi. Dari panel distribusi ini pastinya dia mendapat sambungan dari KWH meter dulu baru kemudian ke jaringan PLN ya. Nah, tujuan sebenarnya dari PLTS atap ini ada di skema sini ya sebenarnya. Kayak gini sebenarnya skemanya ya. Jadi mengurangi tagihan ya, tagihan dari PLN. Nah, ada kondisi nantinya ya. Contoh misalnya gambar yang sebelah kiri ya. Kondisi sebelah kiri itu ketika gedung atau kebutuhan listrik dalam gedung itu sekitar 3, sementara output PLTS pada saat itu hanya 2 kW. Berarti kan kurang ya. Nah, 1 kW didapat atau diambil dari PLN. Jadi seperti itu. Jadi berkurang ya. Kalau tidak ada PLTS 2 kW, berarti 3 kW-nya ini murni semua dari PLN. Kan gitu. Nah, dengan adanya PLTS, outputnya pada saat ini hanya 2, ya 2 supply ke beban. Satunya kekurangannya diambil dari PLN. Nah, pada saat yang lain, ini gambar yang sebelah kanan ya. Pada saat yang lain, contoh misalnya bebannya masih 3 kW beban di dalam, tetapi PLTS sudah meningkat. Contoh misalnya sudah siang ya, dayanya besar, 5 kW misalnya. Sementara yang digunakan di dalam gedung hanya 3. Berarti kan ada surplus, toh? Ada kelebihan. Kelebihannya itu dikirim ke jaringan PLN. Gitu. Jadi kita kirim listrik, kita mengirim energi keluar. Makanya harus terpasang KWH meter eksim, ekspor impor, sehingga berapa yang diimpor pada sisi kanan, sisi kiri, gambar kiri, dan berapa yang diekspor pada kondisi di gambar kanan misalnya, itu semua tercatat dan diakumulasi setiap bulan. Gitu. Nanti tinggal hitung-hitungannya di akhir bulan. 1 bulan pakaian, berapa yang diimpor, berapa yang diekspor. Dikurangkan. Begitu. Jadi, ya, matang pembayaran pastinya nanti ya setiap bulan. Nah, kalau pengalaman orang yang sudah pasang itu biasanya berkurang sekitar 30% pembayarannya gitu ya. Jadi sekali lagi ya kita tidak bisa generalisir begitu bahwa pasang itu nanti kurang 30%, belum tentu. Kan tergantung luas atap bangunan toh. Berapa banyak yang bisa dia pasang di rumahnya gitu, di gedungnya ya. Nah, contoh kalau hasil analisisnya untuk gedung teknik ini ya, gedung teknik ini Anda kan dipasang sesuai dengan kapasitas gedung ini 66 kVA ya.
itu bisa zero. Jadi dalam 1 tahun nanti kalau lihat analisisnya Martinus itu habis semua, ya, bahkan masih lebih. Jadi selama pemakaian total setahun KWH berapa? Nah, produksi PLTS atapnya itu masih lebih besar daripada total pemakaian. Artinya dalam kondisi itu berarti tidak ada yang dibayar, Pak. Tidak ada yang dibayar. Kenapa? Ya karena sama yang digunakan dengan yang diekspor. Begitu. Jadi bisa zero ini ya, consumption dalam 1 tahun. Nah, itu bisa di